Apa kabar semuanya, subscriber Jimmy Yu Channel? Sudah lama sekali saya tidak sempat mengupload video terbaru di YouTube channel saya. Mohon maaf sebelumnya, karena memang berbagai kesibukan yang sedang terjadi beberapa waktu kemarin. Dan akhirnya baru hari ini saya bisa mengupload kembali episode ke-62 dari Wedding and Sangju Tips bersama saya Jimmy Yu. Dan di episode kali ini saya ingin membicarakan lebih detail mengenai video yang pernah gaduh di TikTok saya. Gaduh ya, bukan viral nih videonya ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton, dan pada saat video ini diunggah posisinya sudah ada sekitar 195.000 penonton yang menyaksikan video ini. Tentang apa sih? Tentang pengantin tidak boleh melepas gaunnya. Nah, menarik bukan? Tonton terus, dan kalau kalian belum subscribe, boleh subscribe dulu sekarang. Tapi kalau kalian sudah nonton berkali-kali juga belum subscribe, mendingan subscribe dulu ya. Aneh kan, nontonnya berkali-kali tapi subscribe-nya enggak. Yuk di subscribe dulu, karena subscribe itu semua gratis. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Ngomongin tentang gaun tidak boleh dilepas. Nah, ini adalah video yang gaduh di TikTok saya. Komen-komennya, aduh ya. Ada yang ngomongin itu adalah mitos, ada yang ngomongin itu adalah tradisi yang sudah jadul, sudah tidak berlaku dan lain-lain. Ya terserah lah. Tapi itu adalah sebuah tradisi. Ya, tradisi yang memang masih dipercaya oleh sekelompok orang. Berapa banyak orangnya? Banyak. Saya adalah salah satunya. Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang, dan terserah kalian mau mempercayainya atau tidak, mau melaksanakannya atau tidak, tapi bisa tetap dihormati lah ya, karena ini kan tradisi yang dipercaya oleh orang tertentu. Kan nggak seneng juga ya kalau tradisi kita dikata-katain, bener nggak sih? Nah, bagaimana sih sesungguhnya tradisi melepas gaun ini? Kok sampai begitu gaduh? Nah, netizen bebas berekspresi sehingga mereka lupa dengan tata cara berekspresi yang baik dan benar. Saya jelasin ya di video YouTube ini ya. Ketika seorang pengantin sudah mengenakan gaun pengantinnya untuk prosesi pernikahannya, dari pagi hari, pemberkatan, kemudian akhirnya mereka resepsi, maka sepanjang hari itu sebaiknya gaun itu tidak dilepas. Dilepas dalam arti benar-benar lepas dari badannya, digantung, itu dilepas. Kalau cuman dipelorotin bahasa Indonesia bukan ya? Diturunkan dan bagian atas badan dia ditutupi dengan baju lain atau kain lain, itu tidak apa-apa ya. Karena memang ada satu kebiasaan ketika pengantin mau di touch up atau mau di retouch, biasanya gaun itu takut tercecer oleh bedak atau mungkin bahan-bahan make up lainnya, sehingga make up artist suka menyarankan boleh dilepas dulu gaunnya. Dan ada ada banyak make up artist yang sebetulnya malah paham bahwa Ci, maaf gaunnya kita longgarin dulu ya, supaya Cici bisa kita tutupin, supaya nanti gaunnya nggak kotor pada saat retouch. Karena memang melepas gaun itu memang tidak boleh ya. Nah, kok gimana kalau pengen ke WC? Kan yang ke WC kalau BAB atau BAK kan di bawah ya, bukan di atas toh. Jadi ya tinggal diangkat sebetulnya. Ya memang kok susah, kok kan belum pernah pakai gaun. Itu ada petticoat, ada segala macam ini itu. Iya, memang betul. Makanya kalau kalian memang sudah tahu kalian tipikal pengantin yang beser, ya, tipikal pengantin yang beser, cobalah cari gaun yang lebih praktis gitu loh untuk kalian bisa ke toilet gitu ya. Bayangkan kalau kalian mau pemberkatan nih, 10 menit lagi mau masuk ke gereja nih, terus kalian kebelet, apa iya gaunnya dibuka dulu? Ya kan? Terus kalian ke toilet dulu gitu kan, nggak mungkin juga toh gitu ya. Makanya pastikanlah kalian mengenakan gaun yang praktis kalau kalian merasa bahwa kalian adalah tipikal pengantin yang mudah bolak-balik ke toilet supaya gampang diangkatnya gitu. Nah, terus warganet ada lagi yang ngomong begini, kok gimana ya kalau misalnya gaun saya ada 2? Ya sudah, kalau 2 nggak apa-apa, toh namanya juga diganti ya kan. Orang Chinese itu biasanya dalam satu hari dia bisa mengenakan 2 gaun sampai lebih
bahkan 3, bahkan 4. Pagi-pagi dia akan mengenakan baju pagi untuk seremoni pagi. Siang dia akan mengenakan gaun putih untuk pemberkatan. Sore hari dia akan menggunakan cheongsam untuk tepai. Malam dia punya gaun yang lain. Seperti itu. Ya, itu tradisinya seperti itu. Tidak apa-apa. Silahkan saja. Nah, yang tidak boleh itu adalah pagi kamu punya gaun putih A, pemberkatan dengan gaun putih A, kemudian kamu tepai menggunakan cheongsam B. Nah, malam hari kamu tidak bisa menggunakan gaun putih A karena sudah dipakai. Kamu boleh mengenakan gaun B alias gaun yang lain. Atau gaun C, ya bukan gaun yang sama yang sudah dipakai di pagi hari. Karena apa? Karena sudah dilepas, sudah diganti cheongsam untuk tepai. Got it ya? Paham ya? Dan juga disarankan kalau memang sampai ada acara seperti itu, kalian melepas gaun yang pertama, kemudian menggantinya dengan gaun yang kedua, usahakan gaun yang kedua ini warnanya tidak kembali putih. Ya, kenapa sih kok begitu ribet? Saya akan jelasin ya, tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana dulu. Nah, kenapa sih begitu ribet? Ada kepercayaan katanya kalau pakai gaun pengantin 2 kali, nanti kamu juga akan menikah 2 kali. Ini adalah mitos. Betul, ini adalah mitos. Ada yang mempercayainya, ada yang tidak mempercayainya. Sayangnya saya adalah orang yang percaya. Sayangnya saya adalah orang yang melihat banyak sekali kejadian yang kebetulan apa yang dikatakan oleh mitos ini terjadi. Ya, itulah sebabnya kenapa saya begitu senang dengan tradisi, dengan budaya Chinese, karena saya adalah orang yang kebetulan banyak menyaksikan hal-hal yang mitos-mitos yang ternyata terjadi loh, gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya model, saya pakai gaun pengantin berkali-kali loh, kok apakah saya akan menikah berkali-kali juga? Ngarepnya begitu ya. Nah, jangan lupa menggunakan gaun pengantin berkali-kali, tapi kan peran kamu sebagai model toh. Kamu bukan sebagai pengantin, kamu tidak ke gereja untuk pemberkatan, kamu tidak melakukan ritual pernikahan dari pagi seperti layaknya seorang pengantin. Karena kamu seorang model, jadi tidak apa-apa. Kok saya priwet pakai gaun putih loh kok? Ya tidak apa-apa karena priwet, karena kamu tidak menjadi pengantin. Kamu di situ adalah, walaupun itu priwet judulnya ya, tapi kamu adalah seorang model untuk foto itu, gitu loh. Lain halnya kalau kamu sudah menjalankan ritual seperti halnya seorang pengantin. Oke? Nah, dan yang jadi masalah ini sebetulnya adalah bukan pertentangan ya, tapi percampuran budaya barat dan budaya timur yang akhirnya banyak berbenturan, gitu loh. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. Let's say yang paling basic. Gaun pengantin tidak boleh berwarna putih, hitam, abu. Atau bahkan orang Chinese mengatakan tidak boleh menggunakan warna hitam, putih, abu. Tapi ini adalah warna yang paling banyak disuka oleh pengantin zaman sekarang untuk gaun mereka ataupun jas mereka. Bagaimana dong? Nah, karena orang Chinese mengatakan hitam putih warna duka. Orang Barat menggunakan hitam, putih, dan abu sebagai salah satu bahan, sebagai warna bahan yang mereka pilih untuk gaun dan juga jas mereka. Kenapa? Ya karena kalian orang Chinese dengan tradisi Chinese menggunakan gaun atau pakaian dari Barat. Bingung toh? Mau pakai baju merah-merah? Cheongsam? Nah, pasti jawabannya, ih kok enggak deh. Cina banget. Nah, kan kata-katanya selalu seperti itu. Terlalu oriental kok. Saya kembalikan pada kalian teman-teman. Jadi yang pasti saya hanya ingin mengingatkan bahwa gaun itu tidak perlu dilepas, cukup diturunkan saja, kemudian tutupi bagian atas badan kamu dengan bahan lain supaya gaun kamu bisa tetap terjaga bersih. Dan atau mungkin teman-teman makeup artist yang bisa membantu untuk mengakali, tapi saya yakin kok selama ini tidak pernah ada masalah tuh. Saya belum pernah lihat gaun pengantin yang kena makeup. Sudahlah, kita percaya saja tradisi ini ya. Dan kalau kalian tidak mau menuruti, tidak apa-apa. Cukup dengan menghormati saja, tidak perlu menghujat, tidak perlu mengecam, tidak perlu menghina juga. Biarkan tradisi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang percaya saja. Kalau kamu tidak percaya, silahkan jalankan dengan tradisi kamu sendiri. Saya Jimmy Yu, pamit undur diri untuk video episode ke-62. Dan kalau belum subscribe dulu sekarang ya.
See you in the next video. Bye!